Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akang. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa alihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di perkuliahan seperti biasa. Untuk mempersingkat waktu, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa agama Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi zidni ilma wa istamdina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wal qur'ana imama. Allahumma ta'ala hikmatan kawasul alayna ya jalal wal ikram wa rabbana bil qulubana bil nuri hidayah amana wa al-ardo bil rusani kita bermula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke PowerPoint. Yang pertama adalah teori psikologi sastra pada karya prosa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aina Royullah sebagai moderator dan nama saya Muhammad Mukendis. Nama saya Farha Siti Kamina. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada psikologi. Menurut yang akan dibacakan oleh lingkungan. Terima kasih Kamanda. Jadi ilmu psikologi menurut PES tahun 2014, psikologi adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental. Istilah kepribadian terkait dengan persona yang digunakan seseorang dalam kehidupan. Persona tersebut digunakan untuk menyelamatkan diri ketika seseorang berhadapan dengan orang lain ataupun ketika berada dalam suatu lingkungan. Melalui ilmu psikologi juga, seseorang bisa memahami dirinya sendiri. Tak hanya itu, seseorang bisa memahami karakteristik orang lain melalui tes psikologi. Namun, pemahaman tentang karakter psikologi seseorang tersebut semuanya tergantung kepada kemampuan orang yang menggali dan mengukur karakter psikologi orang yang bersangkutan. Kemudian ada prosa. Prosa menurut KBBI adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai prosa ini. Menurut Zainuddin tahun 1991, prosa sendiri adalah pengungkapan peristiwa secara jelas dengan penguraian seluruh pikiran dan juga perasaan, serta tidak terikat syarat-syarat tertentu dalam sebuah karya sastra. Sedangkan menurut Taligan, prosa adalah karya sastra fiksi yang bersifat realistik, bukan aktual. Yang dimaksud realistik ini adalah sesuatu yang terlihat nyata, bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi yang dimaksud prosa fiksi adalah karya sastra berbentuk naratif yang tidak terikat oleh kaidah mengikat seperti puisi yang bersifat fiksi. Secara umum, prosa fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang dikisahkan mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang. Kemudian, teori psikologi sastra akan disampaikan oleh Farha. Selanjutnya ada teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra menurut nomor 2004 ayat 92. Psikologi sastra adalah cabang ilmu sastra yang digunakan untuk mengkaji suatu karya sastra dari sudut pandang psikologi. Psikologi sastra tidak bermaksud untuk memecahkan masalah psikologi praktis. Selanjutnya, secara sederhananya, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra. Sesuai dengan hakikatnya, karya sastra memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara tidak langsung. Melalui pemahaman terhadap tokoh-tokohnya, misalnya masyarakat dapat mengalami perubahan, kontradiksi, dan penyimpangan-penyimpangan
yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam kaitan dengan psikologi. Selanjutnya ada objek kajian psikologi prosa. Objek kajian psikologi prosa dibagi menjadi 6. Yang pertama ada penggambaran karakter dari pengarang, yang kedua ada psikologi pengarang, dan yang ketiga studi tentang proses kreatif, yang keempat studi tentang proses pengarang, dan yang kelima studi tentang proses psikologi dalam karya sastra, dan yang terakhir ada studi tentang pembaca sastra. Selanjutnya yang pertama di objek kajian psikologi prosa. Yang pertama ada penggambaran karakter dari pengarang. Penggambaran karakter dari pengarang merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pengarang menggambarkan karakter tokoh dalam karya sastra berdasarkan pemahamannya tentang psikologi manusia. Pengarang dapat menggambarkan karakter tokoh melalui berbagai cara seperti deskripsi fisik, dialog, narasi, tindakan, pikiran, dan perasaan. Pengarang dapat menggunakan teori psikologi tertentu untuk menggambarkan karakter tokoh seperti teori psikoanalisis, atau teori psikologi kepribadian. Nah, contohnya di dalam objek kajian psikologi prosa dalam penggambaran karakter dari pengarang ada dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Karya Muhyiddin Muhammad Dahlan. Dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, Muhyiddin Muhammad Dahlan menggambarkan karakter tokoh Kiran, seorang pelacur. Berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud, Kiran digambarkan sebagai sosok yang memiliki konflik antara ego dan superegonya. Kiran menginginkan kesenangan dan kepuasan, sementara ego menghambat keinginan tersebut. Nah, kutipannya yaitu kutipan dalam novel Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Kiran tahu apa yang ia lakukan adalah salah, tetapi ia tidak bisa menahan keinginannya untuk mendapat uang dan kesenangan. Ia terjebak dalam dunia pelacuran. Ia ingin keluar, tetapi tidak tahu caranya. Nah, kutipan tersebut menggambarkan bahwa Kiran menginginkan uang dan kesenangan, tetapi ego dan superegonya menghambat keinginan tersebut. Kiran terjebak dalam dunia pelacuran, tetapi ia tidak tahu cara keluarnya. Yang kedua ada psikologi pengarang. Psikologi pengarang adalah teori yang mempelajari aspek psikologis pengarang sebagai individu, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mempengaruhi proses kreatif dalam menghasilkan karya sastra. Teori ini beranggapan bahwa karya sastra merupakan manifesting dari jiwa pengarang, sehingga aspek psikologis pengarang akan tercermin dalam karyanya. Contoh kajian psikologi pengarang yaitu ada dalam novel Ayahku Penjaga Warung Kelontong karya Seno Bumira Aji Dharma. Novel ini bercerita tentang kehidupan seorang ayah yang bekerja sebagai warung kelontong. Dalam novel ini, Seno Bumira Aji Dharma menggambarkan tokoh ayah yang sederhana dan kasih sayang. Hal ini mencerminkan Seno Bumira Aji Dharma kehidupannya sederhana dan penuh makna. Berkaitan dengan psikologi sastra, menurut Welek dan Maren memberikan batasan bahwa psikologi sastra terbagi menjadi 4, yaitu studi tentang proses kreatif, studi proses pengarang, studi proses tentang psikologi dalam karya sastra,
dan studi tentang pembaca sastra yang akan dijelaskan oleh Teh Bunga. Kemudian ada studi tentang proses kreatif. Studi tentang proses kreatif ini adalah kajian psikologi sastra yang berfokus pada aspek psikologi yang melatar belakangi proses kreatif pengarang dalam menghasilkan karya sastra. Kajian ini dapat dilakukan dengan menggunakan teori psikologi seperti psikoanalisis, psikologi kepribadian, dan psikologi sosial. Contohnya dari novel Puisi Cinta dari Timur karya Pramudia Ataturk dapat dikaji dalam segi proses kreatif pengarang. Pramudia Ataturk pernah mengalami trauma akibat peristiwa G30 SPKI. Trauma tersebut juga menjadi salah satu motivasi Pramudia Ataturk untuk menulis novel ini. Dalam kutipannya, aku tidak tahu mengapa aku menulis novel ini. Mungkin karena aku ingin mengenang kembali masa kecilku di Timur. Mungkin juga karena aku ingin mengekspresikan rasa sakit trauma yang aku alami akibat peristiwa G30 SPKI. Novel Puisi Cinta dari Timur karya Pramudia Ataturk ini juga mengisahkan tentang masa kecil si penulis, yaitu Pramudia Ataturk dari Timur. Pramudia pernah mengalami trauma akibat peristiwa gerakan 30 September. Trauma tersebut diduga menjadi salah satu motivasi Pramudia untuk menulis novel ini. Kemudian ada studi proses mengarang. Studi proses mengarang adalah suatu kajian yang membahas tentang bagaimana seorang pengarang menghasilkan karya sastra. Kajian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tahap awal munculnya ide hingga proses penulisan dan penyuntingan karya. Yang contohnya terdapat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Dalam novel Laskar Pelangi ini, Andrea Hirata menggambarkan detail kehidupannya menjadi anak-anak miskin di Belitung. Dia juga menggambarkan perjuangan para guru untuk mengajar anak-anak tersebut. Dia menyampaikan bahwa aku ingin menulis sebuah novel tentang anak-anak miskin di Belitung yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Juga beliau mengatakan, aku terinspirasi dari pengalamanku sendiri. Aku lahir di Belitung dan tumbuh besar di sebuah desa miskin. Aku bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong. Novel Laskar Pelangi ini adalah hasil dari proses sang penulis Andrea Hirata. Novel ini terinspirasi dari pengalaman hidupnya sendiri yang merupakan upayanya untuk menceritakan kisah perjuangan anak-anak miskin di Belitung. Kemudian ada studi proses tentang hukum psikologi dalam karya sastra yang akan disampaikan oleh Kang Ajhan. Baik, yang selanjutnya adalah studi proses tentang hukum psikologi dalam karya sastra. Studi proses tentang hukum psikologi dalam sebuah karya sastra adalah kajian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum psikologi diterapkan dalam karya sastra. Kajian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan biografi, pengarang, pendekatan struktural, dan pendekatan psikoanalisis. Yang selanjutnya ada studi tentang contoh studi proses tentang hukum psikologi dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya Terelie. Novel Perempuan Berkalung Sorban karya Terelie merupakan salah satu novel Indonesia yang paling populer. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan seorang gadis bernama Mariama untuk meraih pendidikan dan melawan diskriminasi gender. Dilanjutkan, studi ini akan menganalisis penerapan hukum psikologi tentang motivasi dalam novel Perempuan Berkalung Sorban berdasarkan biografi sang pengarang. Terelie lahir di Banda Aceh pada tanggal 20 September 1979. Dan dalam novel Berkalung Sorban ini diterbitkan pada tahun 2009. Novel ini terinspirasi dari pengalaman Terelie sendiri saat tinggal di Aceh. Berikut adalah beberapa kutipan dari novel karya Terelie yang berjudul Perempuan Berkalung Sorban. Pada bab 21
kedua, aku bahagia telah mencapai cita-citaku, aku telah menjadi dokter. Kutipan ini menunjukkan pencapaian Mariana dalam meraih pendidikan dan menjadi dokter. Studi ini menunjukkan bahwa hukum psikologi tentang motivasi diterapkan secara efektif dalam membuat bertanggung jawab. Motivasi Mariana untuk meraih pendidikan melawan diskriminasi gender adalah hal yang menggerakkan cerita novel ini. Kemudian ada studi tentang pembaca sastra. Yang selanjutnya adalah studi tentang pembaca sastra. Studi pembaca sastra adalah bidang kajian yang mengkaji bagaimana pembaca berinteraksi dengan karya sastra. Studi ini berfokus kepada pembaca sebagai subjek aktif dalam proses resepsi sastra, bukan hanya sebagai objek yang pasif menerima makna yang telah ditentukan oleh pengarang. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa teori sastra yang memberikan pengaruh signifikan terhadap studi pembaca sastra, antara lain yaitu yang pertama ada teori resepsi, yang kedua teori pembaca, yang ketiga teori psikoanalisis, yang keempat ada teori feminis, dan yang terakhir ada teori postkolonial. Yang pertama ada teori resepsi. Teori resepsi adalah teori sastra yang berfokus pada pembaca sebagai subjek aktif dalam proses produksi sastra. Teori ini memandang karya sastra sebagai teks yang terbuka, memungkinkan sebagai interpretasi oleh pembaca. Dan yang kedua adalah teori pembaca. Teori pembaca adalah teori sastra yang berfokus pada pembaca sebagai subjek kreatif dalam proses resepsi sastra. Teori ini memandang pembaca sebagai subjek yang aktif memberikan makna terhadap karya sastra. Teori pembacaan dikembangkan oleh Wolfgang Iser pada tahun 1970-an. Dia berpendapat bahwa pembaca tidak hanya menerima makna yang ditentukan oleh teks, tetapi juga aktif menciptakan maknanya sendiri. Yang ketiga ada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori sastra yang menggunakan konsep-konsep psikoanalisis untuk menganalisis karya sastra. Teori ini berfokus pada pembaca sebagai subjek yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud pada abad ke-19. Freud berpendapat bahwa perilaku manusia termasuk perilaku membaca dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Yang keempat ada teori feminis. Teori feminis adalah teori sastra yang berfokus pada pembaca sebagai subjek yang dipengaruhi oleh gender. Teori ini berfokus pada bagaimana karya sastra mereproduksi atau menantang norma-norma gender. Teori feminis dikembangkan oleh para feminis pada abad ke-20. Para feminis berpendapat bahwa karya sastra seringkali mencerminkan bias gender yang merugikan perempuan. Yang selanjutnya ada teori postkolonial. Teori postkolonial adalah teori sastra yang berfokus pada pembaca sebagai subjek yang dipengaruhi oleh pengalaman kolonialisme. Teori ini berfokus pada bagaimana karya sastra mereproduksi atau menantang wacana kolonialisme. Teori postkolonial dikembangkan oleh para sarjana postkolonial pada abad ke-20. Para sarjana postkolonial berpendapat bahwa karya sastra sering kali mencerminkan bias kolonialisme yang merugikan masyarakat komunis. Teori postkolonial telah digunakan untuk menganalisis berbagai jenis karya sastra, dimulai dari novel, puisi, hingga drama. Analisis postkolonial seringkali berfokus pada tema-tema kolonialisme, identitas, dan perlawanan. Oke, jadi untuk kesimpulannya pada pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu psikologi mengambil peran yang cukup besar pada kajian sastra, utamanya pada karya sastra. Dengan teori psikologi karya sastra kita dapat mengetahui kondisi psikologi dari pengarang dapat mempengaruhi karya yang akan dihasilkan. Bagaimana proses kreatif dari pengarang juga mengetahui bagaimana refleksif membaca mengenai kondisi kejiwaan karakter yang ditampilkan di dalam cerita. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami juga merupakan serpihan dari cipta Dewi Allah. Betul. Dengan doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.